Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi berjumpa di channel YouTube Kisah Tutorial. Dan untuk video kali ini, saya tidak ingin membahas tentang masalah penggunaan remote AC. Tapi kali ini saya ingin membahas bagaimana cara membersihkan mesin cuci merek Midea. Mesin cuci ini pemakaiannya kurang lebih 1 tahun. Otomatis di dalam tabungnya ini kotoran-kotoran itu sudah banyak. Jadi untuk perawatan pakaiannya akan dibersihkan bagian-bagian dalamnya atau isi dalamnya. Pertama-tama alat yang harus kita siapkan itu sangat simpel. Yang pertama yaitu obeng. Obeng ini untuk membuka skrup bagian bawah yang ada di atas pulsatornya. Terus yang kedua yaitu sabun, sikat, dan alat pembersih lainnya seperti ini. Sekarang kita bersihkan mesin cucinya teman-teman. Ini untuk bagian-bagian pinggirannya ini sudah banyak debunya karena mesin cuci ini tidak pernah dibersihkan. Dan di bagian dalamnya seperti ini, sisa-sisa deterjennya itu menempel pada tabung mesin cucinya. Dan yang paling penting teman-teman, di bagian bawah pulsatornya itu jika jarang dibersihkan, maka di bawahnya itu akan terlihat hitam. Jadi jika kita mencuci, biasanya kotoran-kotoran yang ada di bawah itu akan naik kembali terbawa oleh air. Jadi ikuti terus teman-teman, agar teman-teman yang memiliki mesin cuci merek apapun yang buka atas atau top loading bisa membersihkan mesin cucinya. Pulsatornya ini harus kita buka dulu teman-teman. Cara membukanya yaitu dengan menggunakan obeng dan membuka baut yang ada di bagian tengahnya ini. Seperti ini teman-teman, di bagian bawahnya itu sudah sangat kotor seperti ini. Karena ini adalah sisa-sisa deterjen dan kotoran yang tidak pernah dibersihkan. Di bagian bawahnya ini sudah sangat kotor teman-teman. Dan ini jika bercampur dengan pakaian yang kita cuci, itu akan membuat pakaiannya lebih kotor lagi teman-teman. Bagian bawahnya ini kita sikat supaya bersih. Dan pembersihan ini bersifat secara standar. Dan jika kita bersihkan seperti ini teman-teman, airnya itu akan tinggal seperti ini. Jadi cara untuk mengeluarkan airnya yaitu sebentar kita nyalakan mesin cucinya dan kita lakukan proses spin agar sisa-sisa air yang telah kita bersihkan itu terkuras atau terbuang semuanya. Jadi perlu diperhatikan teman-teman, jika membersihkan mesin cuci jangan sampai tombol-tombolnya ini kena air, apalagi modulnya. Kita bersihkan dengan menggunakan alat seperti ini. Dan usahakan airnya itu tidak merembes masuk ke tombol atau panel-panelnya. Jadi yang bagian pertama yang harus dibersihkan yaitu bagian atasnya seperti ini. Dibersihkan menggunakan ini spons agar sisa-sisa kotoran itu bisa langsung diangkat. Biasanya jika membersihkan mesin cuci seperti ini, itu teman-teman menggunakan alat atau panelnya itu atau tabungnya itu dikeluarkan. Tapi kali ini pembersihannya itu kita menggunakan pembersihan sederhana atau standar. Jadi bodinya itu atau tabungnya ini tidak perlu diangkat.
bagian dalam mesin cucinya itu sudah lumayan bersih, tapi di beberapa bagian kerak-kerak airnya itu tidak bisa hilang karena ini sudah menyatu dengan tabung. Tapi ini sudah bersih karena kerak air ini tidak bisa terangkat, dan pakaian yang kita cuci itu sudah bakalan aman, tidak bercampur dengan sisa-sisa deterjen yang sudah kita gunakan sebelumnya. Coba dilihat bagian bawahnya, ini sudah bersih. Jika tabungnya sudah bersih seperti ini teman-teman, jangan lupa membuka filter penyaring kotorannya seperti ini. Ini sudah lama tidak dibersihkan, dan di bagian dalamnya itu sangat kotor seperti ini teman-teman. Dan di bagian sininya juga jangan lupa disikat. Yang ini jangan lupa disikat agar kotorannya itu tidak kembali bercampur dengan pakaian yang kita cuci. Filter penyaring kotorannya itu sudah kita bersihkan. Sekarang kita lanjut ke tempat filter ini yang di bagian dalam. Sekarang kita lanjut bersihkan di tempat filternya ini teman-teman. Jadi seperti ini sebelum kita bilas, kotorannya itu banyak sekali menempel di sini. Ini jika menempel ke bagian putih, ini akan merusak pakaian yang kita cuci. Ini untuk proses kedua, kita akan bersihkan bagian bawah dari pulsatornya ini. Dan untuk yang pembersihan terakhir teman-teman, kita akan bersihkan di bagian filternya ini dan di bagian selang pembuangannya. Ini kita akan kuras agar kotoran-kotorannya itu terbuang semua. Karena ini sudah lama tidak dibersihkan dan ini tidak bisa kita angkat dengan menggunakan jari, di sini saya menggunakan tali tis untuk mengangkatnya. Dan di lubang di bagian tengahnya ini ada lubang. Di sini kita angkat menggunakan tali tis seperti ini teman-teman. Tapi cara mengangkatnya dengan cara pelan-pelan karena ini sangat sensitif. Filternya ini sudah tertutup dengan kerak-kerak air, kotoran-kotoran, dan ini akan kita bersihkan. Kita akan pasang kembali filternya teman-teman. Teman-teman, ini sudah saya bersihkan dengan menggunakan sikat dan sabun, tapi masih banyak kotoran-kotoran yang menempel pada pulsator ini. Tapi jika teman-teman ingin lebih bersih lagi, teman-teman bisa menggunakan Vortex atau penghilang kerak sejenisnya, agar di bagian bawahnya itu kerak-kerak yang menempel pada pulsator ini bersih secara menyeluruh. Dan untuk proses selanjutnya kita akan melakukan pemasangan dan mengeluarkan sisa air yang ada di dalam tabung mesin cuci ini. Karena airnya itu tidak bisa keluar jika tidak kita nyalakan. Air yang ada di dalam ini, yang tergenang ini, tidak bisa keluar jika mesin cucinya tidak dinyalakan. Jadi kita keluarkan dulu airnya dengan cara kita menyalakan mesin cucinya seperti ini. Dan kita lakukan proses pengeringan atau spin. Kemudian kita start. Jadi proses spin ini akan mengeluarkan sisa air yang ada di dalam mesin cucinya. Ini kita lihat airnya teman-teman, kotoran-kotorannya itu sudah terbuang semua. Teman-teman, proses pembersihannya sudah selesai
Dan sekarang kita tinggal memasang kembali alat-alat yang telah kita buka. Untuk yang pertama kita pasang filter penyaring kotoran dulu seperti ini. Kemudian yang kedua kita pasang pulsatornya. Teman-teman, proses pembersihan mesin cuci saya sudah selesai. Dan satu saran buat teman-teman, jika ingin perawatan pakaiannya itu lebih bagus, sebaiknya mesin cucinya itu dibersihkan per 3 bulan sekali, agar di bagian bawahnya itu kotorannya tidak menumpuk. Dan satu lagi, buat teman-teman yang memiliki mesin cuci seperti ini di rumah, saya sarankan teman-teman mencucinya sendiri. Karena ini cara mencucinya sangat-sangat simpel. Itu saja saran dari Kisah Tutorial. Semoga ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih.